Ya, salam mahasiswa. Kita lanjut lagi pada season yang kedua. Dalam hal ini kitab Injil Yohanes. Nah, dalam season yang kedua ini, tadi saya sudah singgung masalah supaya kamu percaya. Memang dalam rumusan inti berita Injil Yohanes dikatakan bagaimana Yohanes memang tidak bermaksud menulis riwayat hidup Tuhan Yesus. Jadi mengenal tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus ada banyak yang tidak tercatat dalam kitab ini. Memang bahan dalam kitab Yohanes ini katakan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya. Kata supaya kamu percaya pasal 20 ayat 31 dikatakan di situ, ya kan? Kata supaya kamu percaya ini boleh dikatakan bahwa tujuan utama dari kitab Injil inilah Yohanes begitu menekankan di sini. Yohanes menekankan bagaimana supaya pembaca supaya pembaca itu dapat terus-menerus dikuatkan dalam iman sehingga mereka akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Seperti itu sebenarnya tujuannya. Ya, dari kita sebenarnya lihat bahwa ketika Yohanes mengadakan seleksi bahan, dia hanya mencantumkan yang dapat mengakibatkan iman dan membawa orang berdosa kepada Yesus sebenarnya itu. Memang di sisi lain supaya pembaca terus-menerus dikuatkan dalam iman sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi ada tujuannya kata supaya kamu percaya ini. Jadi itulah tujuan dari Injil Yohanes. Ya. Kalau Matius membuat daftar sisilah dengan Abraham, lalu Lukas dengan Adam, maka Yohanes lebih jauh lagi dengan praeksistensi Tuhan Yesus. Dikatakan pada mulanya adalah firman atau logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi dalam Injil Yohanes ada inkarnasi Yesus itu ditekankan dengan cara berbagai berikut, bahwa firman sebagai berikut, sebagai firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah yang ditekankan oleh Yohanes, firman yang menjadi manusia. Maka Yesus seringkali menggunakan istilah akulah atau ego emi dalam bahasa lainnya tentang dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus bukan untuk memberitakan Injil, tapi Yesus sendiri itu Injil. Ia tidak hanya memberikan roti, tapi dia sendirilah roti. Dia tidak hanya memberikan terang, tapi dia sendiri adalah terang. Ya. Dia bukan hanya untuk menunjukkan pintu, tapi dia sendiri adalah pintu, ya kan? Dia bukan hanya untuk mengangkat seorang gembala, tapi dia sendiri adalah gembala. Makanya dia juga bukan hanya untuk penunjuk jalan, bukan hanya penunjuk jalan yang lurus, bukan. Karena dia sendirilah akulah jalan. Nah itu yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita tidak melihat itu. Ya. Dia tidak suruh itulah jalan yang lurus, tidak. Aku sendiri itu jalan, kebenaran dan hidup. Itu ditekankan dalam Yohanes 14 ayat 6 itu sendiri. Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Nah ini seringkali orang-orang yang mengkritik keilahian Yesus, mengkritik eksistensi atau keberadaan Yesus, melupakan ini. Yesus sering mengatakan akulah terang, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Tapi yang paling menonjol adalah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada lagi jalan yang lain. Dia bukan suruh tunjuk, itu jalan yang benar, itu jalan yang lurus. Bukan. Aku sendiri loh jalan itu. Nah ini yang menjadi dasar kita untuk supaya kita percaya. Kalau saudara memegang ayat ini, saudara tidak akan diombang-ambingkan dengan pengajaran lain. Atau saudara akan meninggalkan Tuhan Yesus, tidak.
Saudara harus pegang ini. Sangat disayangkan banyak orang Kristen tidak memahami ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalau bisa kita lihat sini, siapa Yesus? Ya, Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Coba kalau kita renungkan dari pasal 5 ayat 17 sampai 29. Ya. Yesus adalah anak Allah, pekerjaan yang tidak berbeda dari pekerjaan Allah, yaitu persamaan Allah, yaitu dalam sifatnya. Pasal 5 ayat 17 sampai 19. Lalu dalam hal apa lagi? Allah membangkitkan. Yesus juga dalam persamaan dengan Allah itu dengan punya kuasa. Pasal 5 ayat 21. Sama-sama menghakimi dan punya wewenang. Pasal 5 ayat 22. Sama-sama mulia atau terhormat. Pasal 5 ayat 23. Sama-sama menghidupkan kembali. Di sini pun kuasa Allah dan Yesus disamakan. Pasal 5 ayat 24 sampai 25. Sama-sama mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Pasal 5 ayat 26. Jadi banyak sekali kesamaan-kesamaan itu sebenarnya. Ya. Kita tidak membaca Alkitab, tapi kita seringkali untuk mengabaikan atau menolak lebih dahulu. Tidak fair kita untuk meneliti ayat-ayat itu. Ya. Jadi saudara harus belajar ini, pahami sungguh-sungguh. Kenapa Yesus ego ini itu aku adalah roti, aku adalah terang dunia, aku adalah roti hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik. Lalu aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, itu berat itu. Kalau kita mau ke surga tanpa Yesus, ya nggak sampai kapanpun. Karena tidak tahu lewat mana. Harus melalui dengan Yesus Kristus sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya kita melihat dalam rumusan inti Injil Yohanes supaya percaya. Ya. Walaupun dalam Injil Yohanes juga sering mengungkit atau menceritakan tentang mukjizat atau tanda yang diberikan, yaitu mukjizat itu sendiri adalah tanda siapakah Yesus. Semua tanda menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan Yesus melihat tanda-tanda sebagai titik tolak untuk mengajarkan hal-hal rohani bagi para pendengarnya. Seperti Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di Betsaida. Lalu disusul dengan pembicaraan dengan orang-orang Yahudi. Lalu ketika dia beri makan pasal 5, kemudian pasal 6 Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu keesokan harinya dia melayani orang banyak mengenai roti hidup. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. Jadi di sini kita bisa lihat Yesus itulah mukjizat sebagai tanda supaya kita percaya. Dalam hal ini kata percaya adalah dalam teks ini memakai bentuk kata kerja dan tidak dalam bentuk kata benda. Ya. Jadi bisa lihat bahwa Yohanes tidak bermaksud menyusun doktrin yang teoritis tentang iman percaya kita, melainkan memberi contoh yang praktis dari apa artinya percaya itu sendiri. Jadi kalau kita bisa lihat dalam pertemuan dengan Yesus, tidak ada seorang pun dapat bersikap netral. Ya. Seperti itu. Itulah tujuannya Yohanes, supaya kamu percaya. Jadi kata percaya itu dalam Yohanes pasal 20 ayat 31 itu dalam bentuk aorist subjungtif, sehingga kamu dapat mulai mempercayai, dan juga dalam bentuk present subjungtif sehingga kamu dapat terus-menerus percaya. Jadi kata percaya ini pertama meyakinkan orang itu percaya, yang kedua terus-menerus orang itu percaya supaya diselamatkan. Seperti itu. Jadi dalam hal ini istilah-istilah percaya hidup menyangkut respon manusia kepada Yesus. Istilah hidup menyangkut sifat ilahi yang diberikan kepada orang yang menjadi percaya.
Berarti kalau saudara menerima hidup, berarti saudara menerima Yesus, anak Allah yang dilahirkan kembali, yaitu Yohanes 3 ayat 3 dan ayat 3 dan ayat 15 sampai 16. Itu yang kita lihat sebagian dari Injil Yohanes. Walaupun banyak juga penekanan lain bahwa Yesus melayani pribadi-pribadi. Ya, seperti itu. Nanti kita lanjut season ketiga ya.